Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan, amma ba'du. Segenap kaum muslimin wal muslimat pencinta tilawatul Qur'an rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua hamzah yang disebut dengan hamzah wasol dan hamzah qata'. Di dalam Al-Quran ada dua kalimat yang sama, akan tetapi hamzahnya itu berbeda. Yang satu disebut dengan hamzah wasol dan yang satu lagi disebut dengan hamzah qata'. Maka dari itu saya akan jelaskan satu persatu. Dalam surat An-Nisa, mari kita perhatikan surat An-Nisa ayat yang ketiga. Di situ ada kalimat fankihu. Lafadz fankihu ini harkat hamzahnya itu tidak ada karena di sini disebutkan hamzah wasol. Apa yang disebutkan dengan hamzah wasol? Apabila hamzah wasol itu terjadi pada awal kalam, maka harkatnya ditetapkan. Akan tetapi kalau hamzah wasol itu terjadi pada tengah-tengah kalam, maka harkat hamzahnya harus dibuang. Kita perhatikan lafadz fankihu dalam surat An-Nisa. Bagaimana cara membacanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Jadi hamzahnya lafadz fankihu ini disebutkan dengan hamzah wasol. Kenapa harkatnya dibuang? Karena lafadz fankihu ini terjadi pada tengah-tengah kalam. Jadi harkatnya harus dibuang. Tak boleh dibaca fa'angkihu, akan tetapi dibaca fankihu. Lalu kita perhatikan lafadz yang kedua dalam surat An-Nur. Mari kita perhatikan dalam surat An-Nur ayat yang ke-32. Ayat ini diawali dengan kalimat wa'angkihu. Kenapa harkat hamzahnya lafadz wa'angkihu dalam surat An-Nur ini didohirkan, yaitu harkatnya harkat fathah. Wa'angkihu, sedangkan dalam surat An-Nisa itu fangkihu, tidak ada harkatnya. Dan di sini hamzahnya itu ada harkatnya, sedangkan hamzah di sini bukan terjadi pada awal kalam. Yang terjadi pada awal kalam itu yaitu huruf waw. Jadi hamzah lafadz wa'angkihu dalam surat An-Nur ini disebutkan dengan hamzah qata'. Yang disebutkan dengan hamzah qata' apabila terjadi pada awal kalam ataupun tengah-tengah kalam, harkat hamzahnya itu harus ditetapkan. Jadi bedanya lafadz wa'angkihu dalam surat An-Nur itu hamzahnya hamzah qata', akan tetapi hamzahnya lafadz fankihu dalam surat An-Nisa itu disebutkan dengan hamzah wasol. Maka dalam surat An-Nur ini cara membacanya wa'angkihul ayama minkum. Tidak boleh dibaca wangkihu, harus dibaca wa'angkihu. Harkat hamzahnya itu harus ditetapkan. Kenapa dua kalimat yang sama ini hamzahnya itu berbeda? Karena wajannya itu berbeda. Mari kita simak wajan dari dua kalimat yang sama ini. Yang pertama dalam surat An-Nisa yaitu memakai nakaha yang kihu nikahan ingkih. Ini ingkih suatu kelima fi'il amar. Apabila diwasolkan maka harkat hamzahnya harus dibuang. Jadi fangkihu. Dalam surat An-Nur wazannya itu memakai wazan angkaha yungkihu ingkahan
angkih. Ini dua-duanya suatu kalimat fi'il amar, dan hamzah lafadz angkih di sini yaitu disebutkan dengan hamzah kotok dalam surat An-Nur. Maka harkat hamzahnya harus ditetapkan, tidak boleh dibuang. Wa angkihu dalam surat An-Nisa harkat hamzahnya harus dibuang. Jadi bacanya fangkihu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.